Halo, aku Nila Prasinaga. Di sini akan menjelaskan materi manajemen sumber daya manusia mata kuliah pengantar bisnis. Manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management yang saya maksud ini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Nah, manajemen sumber daya manusia merupakan upaya perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Nah, target perusahaan jadi tujuan utama semua pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Nah, sudah pasti manajemen sumber daya manusia memainkan peran penting dalam mencapai keberhasilan organisasi. Sekarang ke fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, kegiatan manajemen sumber daya manusia ini akan berfungsi dan berjalan lancar apabila dikerjakan dengan tepat dan menyeluruh. Nah, di sini ada beberapa yang akan saya jelaskan. Ada 11 dan saya akan jelaskan satu persatu dari yang pertama sampai 11. Dan yang pertama itu yang pasti perencanaan atau planning. Nah, perencanaan yang saya maksud ini adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Dan yang kedua itu pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini adalah kegiatan untuk mengorganisasikan semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi. Dan yang ketiga, itu pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dan yang keempat itu pengendalian. Nah, pengendaliannya ini adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan lagi agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai rencana. Dan yang kelima itu pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang keenam itu pengembangan. Pengembangan ini adalah proses meningkatkan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Dan yang ketujuh itu kompensasi adalah pemberian belas jasa langsung dan tidak langsung kepada perusahaan. Dan kedelapan itu pengintegrasian atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar terciptanya kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Dan yang kesembilan itu tuh pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, loyalitas karyawan agar mereka tuh tetap bekerja sama sampai pensiun. Yang ke-10 itu kedisiplinan. Nah, ini fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. Dan yang terakhir itu pemberhentian. Nah, di sini putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Nah, fungsi-fungsi sumber daya manusia yang saya jelaskan tadi itu penting bagi karyawan dan perusahaan. Apabila motivasi dilaksanakan dengan baik, maka kinerja karyawan pun akan meningkat sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Nah, itu dia fungsi-fungsinya yang saya jelaskan. Sekarang ke tujuan manajemen sumber daya manusia. Oke, sekarang ke tujuan manajemen sumber daya manusia ada 4 tujuan utamanya dan ada beberapa juga. Yang pertama itu tujuan sosial. Langkah-langkah yang diterapkan untuk
menanggapi kebutuhan ataupun tantangan etis dan sosial perusahaan beserta para karyawannya. Nah, ini tuh termasuk masalah hukum seperti kesempatan yang sama dan upah yang sama untuk pekerja yang sama. Dan yang kedua tujuan organisasional. Tindakan yang diambil untuk membantu memastikan efisiensi organisasi. Ini tuh termasuk memberikan pelatihan, mempekerjakan akan jumlah karyawan yang tepat untuk tugas tertentu atau mempertahankan tingkat retensi karyawan yang tinggi. Yang ketiga, tujuan fungsional. Pedoman yang digunakan untuk menjaga sumber daya manusia berfungsi dengan baik dalam organisasi secara keseluruhan. Nah, ini tuh termasuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dimiliki sumber daya manusia dialokasi secara maksimal. Gitu. Nah, yang keempat itu tujuan pribadi atau personal. Nah, ini sumber daya yang digunakan untuk mendukung tujuan pribadi setiap karyawan. Ini juga termasuk menawarkan kesempatan untuk pendidikan atau pengembangan karir serta menjaga kepuasan karyawan. Selain tujuan besar di atas tadi yang saya jelaskan tadi, nah, di sini ada beberapa lagi yang lebih spesifik di dalam setiap unit organisasinya dan saya akan jelaskan yang lebih detail, yaitu pertama, membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menyediakan dan mempertahankan karyawan yang produktif. Nah, kedua, itu memanfaatkan keterampilan dan kemampuan setiap karyawan secara efisien. Dan yang ketiga, itu memastikan karyawan memiliki atau menerima pelatihan yang tepat. Dan yang keempat, membangun serta memelihara pengalaman karyawan yang positif dengan tingkat kepuasan dan kualitas hidup yang tinggi sehingga karyawan tuh dapat memberikan kontribusi yang baik dalam pekerjaannya. Yang kelima itu mengkomunikasikan secara efektif kebijakan, prosedur, aturan, dan peraturan perusahaan yang relevan kepada karyawan. Yang keenam itu mempertahankan kebijakan dan perilaku yang etis, legal, dan bertanggung jawab secara sosial di tempat kerja. Ketujuh, itu secara efektif mengelola perubahan yang disebabkan oleh faktor eksternal yang dapat mempengaruhi karyawan dalam organisasi. Nah, itu dia tujuannya dan kita akan ke penjelasan manfaat manajemen sumber daya manusia. Sekarang ke manfaat manajemen sumber daya manusia. Di sini ada beberapa dan ada 5 yang utama dan berikutnya ada selanjutnya. Dan pasti yang pertama itu perekrutan dan pelatihan itu merupakan salah satu manfaat utama manajemen sumber daya manusia atau SDM. Nah, merekrut dan membawa orang-orang yang tepat di perusahaan atau organisasi mereka dan melatih mereka untuk melakukan tugasnya dengan lebih baik. Nah, mereka menyusun deskripsi pekerjaan yang lebih sesuai dengan peran pekerjaan mereka. Dan manfaat yang kedua itu sistem manajemen kinerja manajemen sumber daya manusia dan itu bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem manajemen kinerja karyawan agar mereka tuh termotivasi dan dihargai atas pencapaiannya. Ini tuh tidak hanya akan membantu mereka meningkatkan keterampilan mereka, tapi juga akan memaksakan mereka untuk tampil luar biasa dari sebelumnya. Jadi mereka tuh mencoba untuk bersikap terbuka tentang pencapaian mereka. Nah, efektif ini untuk membantu dalam mengenali dan menghargai kinerja orang. Yang ketiga, itu membangun sumber daya dan nilai salah satu manfaat terpenting dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman yang akan membantu membawa yang terbaik dari seseorang karyawan. Nah, di sini dia tuh menciptakan lingkungan kerja baik adalah tanggung jawab utama Departemen Sumber Daya Manusia SDM untuk memastikan produktivitas maksimum. Dan yang keempat itu
manajemen konflik manfaat lain yang sangat penting dari Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia atau SDM ini. Itu dia manfaatnya. Jadi manajemen sumber daya manusia ini adalah proses yang digunakan untuk merekrut dan mengelola orang dalam perusahaan ataupun organisasi. Nah, tanggung jawab Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia meliputi pemilihan, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan, memberikan orientasi, menjaga hubungan yang baik, memanajemenkan kinerja karyawan, mengambil langkah-langkah yang sehat dan aman, menjadwalkan pertemuan dan konferensi, dan mendelegasikan tugas di antara tim untuk memaksimalkan kinerja yang akan pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan organisasi. Nah, manajemen sumber daya manusia ini memainkan peran penting dalam mengembangkan organisasi atau bisnis dan merupakan tulang punggung setiap organisasi atau bisnis baik kecil maupun besar. Oke, dari materi tersebut, saya akan menyimpulkan manajemen sumber daya manusia itu merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, dan pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, manajemen sumber daya manusia ini memainkan peran penting dalam mencapai keberhasilan organisasi. Dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan dinamis, pengelolaan sumber daya manusia yang efektif menjadi kunci dalam mencapai keunggulan kompetitif dan manajemen sumber daya manusia. Dengan menerapkan strategi-strategi, organisasi dapat memaksimalkan potensi dan kinerja sumber daya manusia mereka serta mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Nah, itu dia kesimpulan dari materi manajemen sumber daya manusia. Terima kasih.